Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa kabar Sembalun TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ribuan bahkan miliaran bahkan tak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dari sejak kita membuka mata kita sampai kita menutup mata kita kembali. Selalu nikmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Selalu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai guru besar kita, sebagai tauladan kita, sebagai penunjuk jalan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari satu pun hadis atau penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada manfaatnya. Kami teringat satu hadis yang pernah tidak diakui oleh seseorang. Dalam hadis itu Rasul mengatakan, apabila kalian bangun dari tidur, maka hendaklah kalian mencuci tangan sebelum memegang apapun. Ada seorang Yahudi dulu yang mengatakan, kenapa sih Nabi itu mengatakan demikian? Sebelum tidur kita sudah basuh tangan. Ngapain kita harus basuh tangan ketika kita bangun sebelum memegang barang, makanan dan lain sebagainya? Maka perkataannya pun terbukti. Ketika dia tidur, kemudian bangun-bangunnya, dia menemukan tangan kanannya berada di anusnya. Ini membuktikan hadis Nabi SAW tidaklah sembarangan. Nabi SAW berkata, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin langsung, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, dari keinginan sendirinya. Namun Rasulullah SAW selalu bersabda, itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kabar Sembalun TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan persiapan kita atau kesigapan kita pada hari pertama di bulan suci Ramadan. Kenapa kita perlu membicarakan hari pertama? Karena yang pertama itu adalah kesan paling utama. Karena kalau terjadi sesuatu yang keliru di hari pertama, itu kita akan terjadi pula kekeliruan nanti di hari-hari berikutnya. Oleh karena itu hari pertama tentunya harus kita benar-benar perhatikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi dasar kami ingin menyampaikan hari pertama ini sangatlah penting. Karena di dalam hukum fikih, puasa itu kita harus berniat di waktu malam ketika kita akan berpuasa besoknya. Bagi orang yang tidak berniat di waktu malam, tentunya puasanya pun tidak sah. Oleh karena itu dalam hukum fikih mazhab Syafi'i, kita harus berniat di setiap malam. Malam pertama kita harus berniat puasa untuk besoknya. Malam kedua pun kita harus berniat untuk besoknya. Namun dalam mazhab kita juga dibenarkan kita berniat di malam pertama untuk kita berniat puasa sebulan penuh. Untuk kita berpuasa sebulan penuh, untuk apa? Untuk mengcover. Misalnya ada malam kedua, ketiga kita lupa berpuasa, maka itu akan mengcover
daripada niat kita. Ini utamanya di malam pertama itu. Sehingga sebelum kita lanjut kepada hari-hari berikutnya, tentunya kita harus benar-benar memanfaatkan hari pertama ini dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kami akan membacakan satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana orang-orang menghadapi hari pertamanya. Karena apabila sudah baik di hari pertama kita, yang kalau dalam hadis Nabi SAW, Rasul SAW menjelaskan kepada kita, Ramadan yang 30 hari ini terbagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama itu adalah rahmah minallah, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 di tengahnya itu adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 terakhirnya itu adalah itqun minan nar. Oleh karena itu, kita manfaatkan sebaik-baiknya di hari-hari pertama, terutama hari pertama bagaimana kita mempersiapkan puasa kita di hari pertama ini dengan baik dan sempurna, sehingga pada hari-hari berikutnya akan terbawa menjadi lebih baik dan seterusnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus, maka janganlah kalian yarfus. Yarfus berkata kotor. Wala yashab, jangan juga berteriak, mencaci maki dan lain sebagainya. Fa in sabbahu ahadun, kalaupun kita dicaci oleh seseorang, au qatalahu falyakul, maka hendaklah kita berkata, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ini untuk menjaga puasa kita. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita, menjaga aktivitas kita di bulan suci Ramadan, khususnya di hari pertama ini, supaya kita menjadi orang-orang yang lulus di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih lahulupu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa, atyabu indallah min rihil miski, akan menjadi lebih harum di sisi Allah daripada misik kasturi. Oleh karena itu, siapakah orang yang bau mulutnya seperti ini? Tentunya adalah dia yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga ibadah puasanya. Tentunya di hari pertama ini dia menjaga puasanya dengan sebaik-baiknya, supaya dia menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatani yabrahuhuma, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaannya. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya yang pertama adalah idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Apabila dia berbuka, azan maghrib berkumandang, maka kebahagiaan datang dari orang yang berpuasa. Apalagi di hari pertama, itu adalah hari yang paling berat ketika kita melaksanakan ibadah puasa di hari pertama itu. Oleh karena itu, kebahagiaan tentunya akan berlipat ganda ketika kita mendengar suara azan maghrib berkumandang, kemudian kita membuka puasa. Tentunya itu adalah ibadah yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, sampai kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan nantinya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Kemudian yang kebahagiaan yang kedua adalah apabila dia bertemu nantinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Rasulullah SAW menjelaskan ini, tentunya nikmat yang paling tinggi bagi seorang hamba apabila dia sedang berpuasa adalah nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling tinggi di dalam surga ternyata bukanlah kita bertemu dengan bidadari. Nikmat yang paling tinggi di dalam surga tentunya bukanlah dengan
enaknya makanan dan lain sebagainya. Namun nikmat yang paling tinggi di dalam surga adalah nikmat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita hari pertama dengan sebaik-baiknya untuk menjaga hari-hari berikutnya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya berbahagia dengan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama dalam satu syairnya, yang artinya, saya tidak ingin masuk surga, saya ingin masuk ke dalam surga bukan karena ingin mendapatkan nikmatnya, namun saya ingin masuk surga hanya ingin bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, pemirsa Sembalun TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.